warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meja Ababil. Dalam video ini saya akan menjelaskan source kode dari aplikasi yang sedang saya kembangkan, yaitu aplikasi toko roti bernama BeBread. Aplikasi ini dibangun menggunakan teknologi front-end Vue.js dengan bantuan framework Build to Fit dan menggunakan Tailwind CSS untuk stylingnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan struktur folder dari project ini. Project di sini saya memberikan namanya BeBread. Di dalam direktori src ini kita memiliki beberapa folder utama seperti ada asset, komponen, store, router, view, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, untuk komponen UI-nya, di sini saya sudah membuat ada navbar, footer, dan product card, dan lain-lainnya. Nah, di view ini yang berisi halaman utama seperti home, login, menu, register, dan lain-lain. Nah, di folder store ini saya menyediakan cardstore.js, productstore.js, dan userstore.js. Nah, kemudian untuk tampilan yang konsisten di seluruh halaman, saya membuat dua komponen utama, yaitu navbar dan footer. Nah, navbar ini dibuat di file navbar.view. Di dalamnya terdapat navigasi sederhana dengan kelas Tailwind untuk mengatur layout, warna, padding, dan transisi hovernya. Misalnya di sini ada paling atas di line 2, di sini ada nav class background marun. Nah, itu menunjukkan navigasi dengan latar berwarna marun dan teksnya berwarna putih. Komponen ini juga responsif berkat Tailwind, dan di sini kita masuk ke bagian footernya. Footernya ditulis di file footer.view. Strukturnya juga dibagi menjadi 4 kolom. Ada tentang kami, kontak, jam buka, dan sosial media. Untuk ikon seperti lokasi, email, dan telepon, saya menggunakan elemen SVG dengan ukuran dikontrol oleh Tailwind seperti W5, H5, dan untuk menghindari ukuran terlalu besar, saya juga menambahkan kelas flex, strip shrink, strip 0, dan gap 2. Jadi itu akan memastikan ikon tetap kecil dan rapi. Selanjutnya, penjelasan untuk store Pinia. Untuk pengelolaan data global, saya menggunakan Pinia. Sebagai contoh, di user store.js ini, saya mendeklarasikan state dan action seperti ini. Ada dimulai dari import define store, nah, nanti di sini akan ditambahkan fetch dari API untuk dummy datanya. Ini akan memungkinkan kita mengakses dan mengubah data user dari berbagai komponen dengan mudah. Nah, selanjutnya penjelasan view utama di user view dan menu.view. Nah, di user.view ini saya mengimport user store dari Pinia, kemudian memanggil metode untuk mengambil datanya. Jadi begitu juga dengan menu.view, saya juga memanggil user product store untuk menampilkan daftar produk roti yang akan disediakan dari BeBread. Jadi secara keseluruhan aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan, namun struktur dasar seperti layout, komponen utama, dan store sudah dibangun dengan baik dan siap untuk diintegrasikan lebih lanjut. Secara keseluruhan, proyek aplikasi BeBread ini dirancang sebagai simulasi toko roti premium modern berbasis website, dan struktur codingannya sudah disusun modular menggunakan komponen dan dikelola dengan Pinia untuk memudahkan manajemen state global. Meskipun tampilan visualnya belum selesai sepenuhnya, pendekatan struktur dan arsitektur kode sudah mengarah ke best practice dalam pengembangan front-end modern. Dan teknologi seperti Vue 3, Fit, dan Tailwind CSS menggunakan kombinasi yang sangat powerful dan efisien.
khususnya untuk pembuatan aplikasi berskala kecil hingga menengah seperti ini. Kedepannya, beberapa hal yang bisa dikembangkan antara lain dari Vibrit ini. Yang pertama itu ada integrasi data produk dari API atau backend, misalnya Firebase atau Express.js. Kemudian yang kedua, autentikasi pengguna agar user bisa login dan check out. Yang ketiga, penambahan fitur keranjang belanja dan pembayaran online. Yang keempat, validasi form seperti pemesanan dan kontak. Dan yang terakhir itu penerapan routing dinamis dan penanganan error halaman seperti 404 not found. Dalam proses pengembangannya, saya juga belajar bagaimana pentingnya menyusun kode yang rapi, reusable, dan mudah dipahami. Dengan pendekatan komponen, setiap bagian halaman bisa dikembangkan secara terpisah dan tidak saling mengganggu satu sama lainnya. Tantangan yang saya alami selama membangun aplikasi ini termasuk error di import icon SVG yang terlalu besar hingga penyesuaian layout agar responsif. Namun, masalah tersebut bisa diselesaikan melalui debugging dan belajar dari dokumentasi resmi maupun komunitas. Sebagai catatan tambahan, di aplikasi ini, frontend seperti ini sangat penting menjaga konsistensi desain, skala warna, dan tipografi agar tampilan yang dihasilkan tidak hanya berfungsi baik, tapi juga nyaman dilihat oleh pengguna. Saya percaya proyek sederhana seperti ini bisa menjadi fondasi untuk membangun aplikasi yang lebih kompleks lagi di masa depan. Dan tentunya pengalaman ini membuat pemahaman saya terhadap pengembangan aplikasi web berbasis komponen modern. Demikian penjelasan dari saya mengenai source kode aplikasi Vibrit. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semoga tugas yang saya kerjakan ini dapat dinilai dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.